Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Huratul Uyun, NBI 14622000099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan saya dari soal yang diberikan dosen. Soalnya tersebut berisi tentang web purpose. Jadi tugasnya adalah membuat perpustakaan. Langsung saja ke sini. Jelasinnya langsung ke virtual coach-nya saja. Buka project Laravel-nya di Visual Code atau text editor semacamnya, lalu pilih file env untuk melakukan konfigurasi file. Di sini kita klik env ini untuk melakukan konfigurasi file ini berfungsi untuk memungkinkan kita menentukan sebagai variabel environment yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi web kita, seperti pengaturan database, mail, dan konfigurasi lainnya. Dalam file env ini ini semua dapat kita lihat memiliki banyak sekali informasi penting yang diperlukan. DB connection, variabel ini yang ini DB connection MySQL. Variabel ini menentukan jenis koneksi database yang digunakan oleh aplikasi. Kita dapat mengatur nilainya sebagai MySQL, PGSQL, SQLite, atau SQL SRV, tergantung pada jenis database yang digunakan. Kalau DB host, yang ini DB host, DB port, terus DB database, terus DB username, DB password. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengkonfigurasi koneksi mengkoreksi database. Kita dapat menentukan host database, port nama database, nama pengguna, dan kata sandi untuk koneksi database kita. Mail di sini. Di sini ada mail, retriever, terus mail host, mail port, mail username, mail password. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengkonfigurasi pengiriman email. Kita dapat menentukan driver mengirim email yang akan digunakan, misalnya SMTP atau sendmail, mail, atau port, nama pengguna, dan kata sandi. Yang ini APK APK ini base ini, yang ini APK ini variabel ini berisi kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi data dalam aplikasi kita. Kunci ini harus dihasilkan secara acak dan disimpan secara aman. Kalau app URL ini, variabel ini menentukan URL dasar dari aplikasi kita. Ini digunakan oleh Laravel untuk menghasilkan URL lengkap untuk
halaman-halaman dalam aplikasi web kita atau website kita. Nah, yang paling terpenting pada bagian ini, memastikan yang ini, yang DB connection ini, terpenting bagian ini kita perlu memastikan untuk mencocokkan nama database kita pakai sesuai dengan settingan database yang kita pakai. Yang ini tuh mencocokkan nama database kita, memastikan untuk mencocokkan database kita pakai sesuai dengan settingan database yang kita pakai. Selanjutnya kita membuat migrasi database. Pada Viscode ini, halaman ini, pilih menu terminal, new terminal. Ketikan PHP kayak ini. Sebentar. Ketik PHP Artisan Make Model, nama model M. Fungsi Make Model berfungsi untuk Make Model ini berfungsi untuk model tabel, dan yang M ini untuk membuat migrasinya. Di sini saya membuat model buku dan model anggota beserta migrasinya. Lanjut, sebelum membahas migrasi yang perlu kita diketahui terlebih dahulu fungsi dari model yang kita buat. Model buku dan model anggota dalam proyek Laravel berperan penting dalam berinteraksi dengan tabel masing-masing model. Model yang kita buat ini model yang kita buat ini akan mempresentasikan entitas atau objek dalam website kita dengan menggunakan model kita dapat melakukan operasi seperti CRUD, create, read, update, yang artinya itu create, read, update, delete terhadap data yang ada dalam database. Model ini juga dapat dipakai untuk operasi lain yang berkaitan dengan fungsionalitas website tersebut. Nah, setelah membuat migrasi ini kita buka itu di sini. Nah, setelah membuat migrasi dengan perintah tadi, maka otomatis akan ada file baru di folder database migration. File baru ya ini. Filenya sudah terbentuk di sini. Pilih satu file yang akan dikonfigurasi. Jadi, migration dalam Laravel adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita secara mudah dengan perintah tadi. Jadi migrasi Laravel adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita secara mudah mengelola struktur database menggunakan kode PHP. Kita dapat membuat tabel, mengubah struktur tabel yang ini, atau bahkan menghapus. Untuk saat ini yang dilakukan adalah membuat tabel. Jadi kita perlu menggunakan metode skema script dalam fungsi UP.
pada tabel buku di sini yang ini ya, saya buka tabel yang ini ya. Saya menjelaskan ini ya. Eh, pada tabel buku di sini ditambahkan 6 file baru dengan nama kode sebentar. Yang buku ini dengan kode buku, judul buku, file buku, nama pengarang, tahun penerbit atau status, dan status ini. Kode buku ini berfungsi sebagai string, terus judul buku sebagai string juga. Nama pengarang fungsinya sebagai string, tapi bisa diubah ke tahun jika hanya penyimpanan tahun. Kalau tahun terbit fungsinya sebagai enum dengan nilai tersedia atau dipinjam. Salah. Tahun terbit itu sebagai string yang bisa diubah ke tahun jika hanya menyimpan tahun. Kalau yang status itu, status sebagai enum dengan nilai tersedia atau dipinjam. Penjelasan untuk ID yang ini. Yang ini adalah kolom primary key yang secara otomatis digenerate oleh Laravel. Dengan tipe data integer, unsigned, kolom yang ini berfungsi sebagai identitas unik dalam setiap baris dalam tabel. Kalau kode buku, judul buku, file buku, kalau judul buku, kode buku, file buku, nama pengarang, tahun terbit, status tersedia atau dipinjam itu. Untuk menyimpan informasi terkait buku, tipe data yang digunakan adalah string varchar karena data yang disimpan adalah teks atau karakter. Misalnya kode buku digunakan untuk menyimpan kode buku ini menyimpan kode identifikasi unik untuk setiap buku, judul buku, setiap buku. Kalau judul buku untuk menyimpan judul buku dan seterusnya. Kalau tahun terbit ini adalah kolom untuk menyimpan informasi. Tahun terbit buku, tipe data yang digunakan adalah string, meskipun biasanya tahun terbit merupakan angka karena tidak ada operasi matematika yang dilakukan pada tahun terbit, dan seringkali data tahun disimpan sebagai string dalam database. Status ini kolom ini digunakan untuk menentukan status buku apakah tersedia atau dipinjam. Tipe data yang digunakan adalah enum yang merupakan tipe yang khusus dalam MySQL. Nilai yang dapat dimasukkan ke dalam kolom tersebut menjadi daftar nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memastikan bahwa nilai tersedia ini atau dipinjam yang dapat disimpan dalam kolom status. Kalau timestamp metode ini secara otomatis menambahkan dua kolom, create at dan update at, yang digunakan untuk mengetahui kapan sebuah baris ditambahkan atau terakhir kali diperbarui. Tipe data yang digunakan adalah timestamp.
eh, kalau sudah ya nih, saya sudah jelaskan, lanjut ke tabel data yang anggota. Pada tabel anggota di sini ditambahkan 6 file baru. File baru dengan nama kode anggota, eh, nama, alamat, nomor HP, jenis anggota, aktif, koma tidak aktif. Penjelasan untuk setiap file ID yang ini ID ini seperti pada tabel Bookus. Kolom ini adalah primary key yang secara penjelasan ini hampir mirip sama Bookus ini, yang file buku ini. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan juga. ID ini seperti pada tabel Bookus, kolom ini adalah primary key yang secara otomatis digenerate oleh Laravel dengan tipe data integer unsigned. Ini berfungsi sebagai mengidentifikasi unik untuk setiap baris dalam tabel. Kalau kode anggota yang ini, kode anggota, nomor anggota, itu kolom-kolom ini adalah kolom-kolom untuk menyimpan informasi terkait anggota perpustakaan. Alamat ini adalah kolom untuk menyimpan alamat anggota perpustakaan. Yang ini alamat ini. Tipe data yang digunakan adalah teks karena alamat biasanya terdiri dari sejumlah karakter yang cukup panjang. Kalau yang jenis anggota ini, kolom ini digunakan untuk menentukan status anggota, apakah aktif atau tidak aktif. Seperti tabel Bookus, tipe data yang digunakan adalah enum. Kalau yang denda ini adalah kolom yang menyimpan jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota jika terjadi keterlambatan dalam pengambilan buku. Yang denda ini, pengambilan buku, jika terjadi keterlambatan dan pengembalian buku. Tipe data yang digunakan adalah integer. Lanjut yang timestamp. Ini seperti pada tabel yang Bookus itu, penjelasannya sama. Metode ini secara otomatis menambahkan 2 kolom, created at dan update at, yang digunakan untuk mengetahui kapan sebuah baris di dalam atau terakhir kali diperbarui. Tipe data yang digunakan adalah timestamp. Terus pada model untuk konfigurasi akses file di sini ditambahkan pada model untuk konfigurasi di sini. Bentar, kita buka model yang di sini. Kita buka dulu yang model ini. Kita buka anggota PHP. Pada model untuk konfigurasi akses file di sini, tambahkan protected sama ini yang quadrat ini, agar bisa mengakses semua file pada tabel yang kita buat tadi. Setelah semua konfigurasi database dan tabel selesai, maka lakukan perintah php artisan migrate. Sama php artisan migrate terminal ini di new terminal ini
melakukan migrasi agar proses migrasi dapat berjalan. Misal kita ketik apa namanya PHP, bentar saya cari. Kita ketik aja PHP PHP artisan migrate nanti akan muncul kayak tulisan info gitu, maka akan muncul pada PHP-nya my admin sesuai tabel migrasi yang telah dibuat. Langsung nanti munculnya kalau kalian habis tulis ketik PHP artisan migrate langsung menuju di sini di localhost ini. Lah, bagian yang tadi kita buat maka akan muncul pada PHP admin sesuai tabel migrasi yang telah dibuat. Jadi ada anggota, buku, terus user, password, migration. Langkah selanjutnya membuat controller. Kita langsung membuat controller saja di Visual Codes di sini di app http controller. Buat controller dengan perintah PHP artisan controller, nama controller, misal anggota controller dan buku controller. Setelah membuat controller maka akan muncul file controller sesuai. Lah, maka akan muncul ini file yang ada tulisan anggota PHP, buku PHP, laporan PHP, user PHP. Soalnya tadi kita sudah saya jelaskan. Di sini saya akan membuat controller itu dengan nama controller. Lah nanti muncul filenya ya ini di sini. Jadi controller dalam Laravel bertanggung jawab untuk mengatur logika aplikasi dan memfasilitasi interaksi antara model, data, dan tampilan UI. Controller menerima input dari pengguna melalui perintah HTTP yang ini. Memproses input tersebut dan memberikan tanggapan yang sesuai. Setiap controller biasanya berisi sejumlah metode yang disebut aksi. Setiap aksi mewakili tindakan tertentu. Langsung saja membuat 3 controller yang berbeda-beda. Sudah ada anggota PHP, buku PHP, laporan PHP, user PHP. Yaitu laporan kontrol yang kontrol ya, sorry. Iya. Yang setiap kontrol itu biasanya berisi ini membuat 3 controller ya, yang ini anggota controller, buku controller PHP, laporan controller PHP. Pengembangan aplikasi web yang kompleks membantu dalam memisahkan dan mengorganisasikan logika aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola dengan baik. Membuat fungsi di controller. Fungsi di controller ya, kita coba buka yang anggota ini. Yang di sini.
eh, fungsinya dengan nama index ini, fungsinya public function index ini, di dalamnya ada variabel data fungsi untuk mengambil semua data dari tabel anggota dengan perintah anggota order by ID ini desc get. Fungsi return view ini untuk mengembalikan ketampilan halaman dengan membawa data. Fungsi yang ini tuh fungsi yang ini yang return view itu apa namanya? Mengembalikan ketampilan halaman dengan membawa data dengan variabel data dengan fungsi data. Fungsi dengan nama create. Create di sini fungsinya untuk fungsinya dengan nama post untuk melakukan penambahan data yang diterima oleh inputan user dari halaman create. Terus yang fungsi function post di sini, yang di sini post ini. Fungsi nama post itu untuk melakukan penambahan data yang diterima oleh inputan user dari data dari inputan dari perintah atau request al lalu itu yang ini dari request al lalu melakukan penambahan data ke dalam database pada tabel anggota ini yang anggota ini melakukan penambahan data ke tambahan yang tabel perintah anggota create ini. Terus fungsi nama edit yang ini fungsi public function edit ini fungsinya dengan nama edit ini untuk menampilkan halaman edit data pada variabel data menampung data anggota beserta ID dan parameternya. Terus public edit sudah ya, berarti yang update ini berfungsi untuk mengupdate data. Kalau yang data ini berfungsi untuk menampung semua data dari halaman edit, lalu perintah dari anggota ini perintahnya. Terus berfungsi untuk mengupdate yang anggota fan ini, fungsinya mengupdate anggota data ke database pada tabel anggota berdasarkan ID-nya. Langsung fungsinya yang delete ini, yang di bawah yang ini, yang public function delete ini fungsinya untuk menghapus data di database berdasarkan ID pada variabel. Berfungsi kalau data yang ini berfungsi untuk mengecek data di database berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita membuat routing di routers. Bentar ya. Di routers ini untuk membuat selanjutnya membuat routing, pilih file web ini pada folder routers ini. Routers dalam server ini berperan sebagai panduan yang menetapkan bagaimana aplikasi merespon permintaan HTTP yang diterima. Ini melibatkan HTTP ini yang
menerapkan bagaimana aplikasi merespon permintaan HTTP yang diterima. Ini melibatkan pemetaan antara URL yang diminta oleh pengguna dengan tindakan atau logika aplikasi yang akan dijalankan melalui rute ini. Import terlebih dahulu controller. Yang bagian ini kita import dulu. Import terlebih dahulu controller yang telah dibuat dengan perintah UC. App http controllers, nama controller itu maksudnya ya anggota controller, buku controller, laporan controller gitu. Untuk membuat root buat dengan perintah rute. Metode yaitu get dan post. Untuk metode get untuk mengambil data, mengambilkan halaman tanpa parameter data. Sedangkan metode post digunakan untuk melakukan nge-create atau mengupdate data dengan mengirim parameter dari form. Berikut ini adalah penjelasan setiap rute pada tiap bagian. Rute get ini yang anggota ini menetapkan URL root dari aplikasi dan mengarahkan ke rute anggota. Ketika pengguna menggunakan URL root, mereka akan diarahkan ke halaman anggota. Root anggota. Yang ini yang get anggota itu ya. Terus get anggota itu yang kelas index. Yang ini. Yang kelas index ini rute ini menentukan URL atau anggota yang akan dijalankan oleh metode index dalam anggota controller. Terus rute get yang create ini yang rute get buku ini menentukan URL buku yang akan dijalankan oleh metode index dalam buku controller. Tugasnya adalah menampilkan daftar buku. Terus yang laporan ini, yang rute laporan ini, rute ini menentukan URL atau laporan yang akan dijalankan oleh metode index. Dalam laporan controller tugasnya adalah menampilkan daftar laporan. Terus selanjutnya kita bagian membuat tampilan view-nya. Untuk membuat view halaman, bukan folder view dan buat file dengan nama file dan format Blade PHP di sini. Pada fitur anggota terdapat 3 view, yaitu anggota yang memiliki file file atau tabel itu create, Blade, edit, sama index. Kita buka view ini, create, edit, index. Pada tampilan halaman ini, indeks Blade PHP di sini, yang ini di sini menampilkan data dari database yang ditampung di variabel data dari controller yang telah dibuat tadi. Fungsi forest ini di sini untuk menampilkan
apa ya? Menampilkan per data sebanyak dari data base yang diambil. Yang ini yang forest itu. Pada halaman view create ballet ini, PHP ini digunakan untuk menampilkan halaman create data sesuai valid yang akan dimasukkan from diarahkan ke rute. Yang ini dengan metode post membawa data dari inputan user dengan nama file, kode anggota, nama, yang ini kode anggota, nama, nomor HP, alamat, jenis anggota. Pada view ini kita buka yang ini, halaman edit ini. Ini merupakan halaman edit data berdasarkan data yang dipilih melakukan perubahan data. Misal kita tuh ada yang diubah perubahan datanya itu ya lewat sini. From diarahkan ke root dengan membawa data inputan user yang bernama anggota, nama, kode anggota, nama, nomor HP, alamat, dan jenis anggota. Terus menjalankan project Laravel buka new terminal yang ini. Sama kita buka. Terus kita ketik PHP Artisan Server. Di sini akan menampilkan URL yang kita bisa akses. Jadi kita buka URL tersebut di browser kita. Di sini di browser kita. Di sini. Di sini. Nanti kita paste terus ada di sini. Lah, di sini ini tampilan halaman di browser. Tampilan halaman data anggota. Jadi ini adalah tampilan awal website kita. Karena kita melakukan root ke anggota, maka tampilan kita sedang di bagian anggota di sini. Jika kita belum menambahkan data, maka akan kosong. Namun jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Jika menambahkan datanya. Mari kita coba menambahkan data dengan menekan tombol tambah. Ketika ditekan maka akan mengerut. Kemudian kita dapat melakukan input data yang akan ditambahkan data. Ini akan ditangani oleh controller yang sudah kita buat di awal untuk ditambahkan ke dalam database-nya. Kemudian kita yang anggota ini klik tambah, kita kasih nama Ayu, kita coba ya. Kode anggotanya A004 nama Ayu, nomor HP 0856408936, semisal kayak gini ya. Alamatnya jalan di Ponegoro.
kemudian klik tambah. Data yang dan data yang tadi kita tambahkan itu berhasil ditambahkan. Ini tandanya data berhasil masuk ke database. Kemudian kita coba melakukan uji coba untuk fitur edit. Yang edit ini. Kalau kita sudah menambahkan di sini, otomatis yang di MySQL yang di sini itu bertambah yang di anggota ini. Bentar. Yang di anggota ini. Nah, di sini. Kita menambahkan yang ini. Tadi yang Ayu jalan di Ponegoro ini sudah di sini. Kita kembali di sini. Dan data berhasil ya yang tadi. Kemudian kita melakukan uji coba untuk fitur edit. Yang ini edit ini. Misal yang ini tadi ini ya jalannya di Ponegoro, kita coba ubah di Jalan Kartini. Akan tampil halaman berikut. Jadi kita coba misal ubah datanya ini yang itu menjadi yang tadi menjadi jalan di Ponegoro, kita ubah menjadi Jalan Kartini. Klik simpan, maka data akan berhasil berubah. Untuk uji coba lainnya, kita tambahin data lainnya yang banyak. Yang tadi itu kita bisa nambahin yang banyak. Terus kita dapat melakukan sorting dengan mengeklik header tabel agar urut bisa menyesuai kode, nama, alamat, terus no HP, jenis yang denda ini. Kemudian kita coba klik hapus data. Yang ini delete nih. Hapus data. Ternyata bisa ya. Yang di sini bisa. Dan data berhasil dihapus. Maka sekarang data sudah hilang. Terus selanjutnya tampilkan untuk data buku yang di buku ini. Buku ini kurang lebihnya pada bagian buku ini juga memiliki fitur yang sama yang anggota itu. Mari kita coba langsung saja untuk menambahkan datanya. Yang buku ini tambah ini ya. Kode bukunya misal 0404, judul bukunya seorang nelayan. Nama pengarang Bapak siapa? Bapak Eka. Bapak Yofi. Di sini. Tahun penerbitnya itu 2020. Nah, yang file ini untuk menambahkan file buku. Misal ini ya. Kita open di sini, terus kita tambah. Di sini akan muncul kita berhasil menambahkan satu buku. Nah, ini berhasil menambahkan data. Di sini juga kita akan melakukan edit. Coba kita edit ya. Yang tadi ini. Misal ini diedit yang aslinya namanya Yofi, kita edit namanya Lina. Kita klik simpan. Namun kita tidak akan melakukan itu. Jadi kita sudah di data
ini sudah. Namun kita langsung saja lanjut ke melakukan edit data. Langsung ke bagian laporan yang ini. Laporan yang ini tampilan untuk laporannya. Jika belum menambahkan data yang ini, maka kita akan kosong. Maka maka akan kita kosong. Tapi ini sudah ada contohnya. Jadi kita akan nggak apa-apa kita eh, mencoba menambahkan data dengan klik tambah yang ini sama kayak yang tadi itu. Klik tambah nama anggota. Tuh, bentar. Laporan lagi. Klik tambah. Oh, minimal cuma 3. Tambah. Sudah, bukan ini akan dikembalikan. Nah, pengembalian ini. Misalkan pengembalian ini. Pada bagian ini dapat memilih siapa yang meminjam. Jadi data peminjam ini adalah data anggota yang kita daftarkan di awal. Kemudian kita juga memilih buku yang akan dipinjam. Dan data buku ini juga data yang sudah diinputkan di bagian buku tadi, lalu kita mengatur tanggalnya pengembalian dan klik tambah untuk simpan yang ini, yang tadi itu. Terus akan tampil seperti di atas ini. Semua proses di atas ditangani oleh controller masing-masing. Selanjutnya yang tadi aku klik pengembalian yang tadi yang atas nama Isna ini yang judulnya Cinta yang Tak Kunjung Tiba. Klik pengembalian, maka ketika diklik akan berubah status menjadi dikembalikan. Website ini memiliki fitur pencarian pada setiap bagian, jadi memudahkan pengguna itu untuk mencari data yang dicari serta fitur data yang ditampilkan pada tiap page. Kita lanjut yang ini. Aku belum ngasih tahu yang ini. Yang ini ya. Yang di nih. Yang ini. Lah, ini sebentar. Yang laporannya. Ini nanti akan masuk di mana kok ada kode buku, judul buku, file buku, pengarang, tahun terbit, ya di situ tadi. Sebentar. Terus yang sebentar ya. Coba kita buka yang video ini. Sorry. Yang ini. ID, kode anggota, nama. Coba kita buka yang ini. Sebentar. Yang kita
Lah, Mas, di sini tuh kenapa kok ada kayak ID, kode kode anggota, nama, alamat. Lah, nantinya masuknya tuh di sini. ID ya harus ini kan anggota. Anggota ini. Berarti nanti masuknya tuh ya yang ada di PHP My Admin ini masuk ke eh di sini kayak ID ini ya. ID ini terusnya di sini kode anggota ini ya masuknya yang di sini, terus nama sama juga, alamat juga sama, nomor HP juga sama, jenis anggota juga sama, terus yang bukus kita lihat lagi, bukus juga sama, kita cari yang ininya bukus ini di sini. Sebentar ditunggu masih proses. Ini kan di sini ada ID ya, string, ID sorry ID kode buku ya ini kode buku ID yang tadi ini yang ini ID ini ya ID ini kode buku di sini ya caranya di kode buku sini. Jadi eh, apa namanya, codingan ini dan tabel ini masuknya ya ke sini. Jadi misalkan ini dihapus. Jadi nanti ini kode buku, misal kode bukunya kita hapus. Kode buku di sini ya bakalan hilang. Tuh. Terus lanjut di hmm, laporan. Coba yang di user ini. Sebentar, sebentar ya. Nih, lah di ini, ah, di sini di user ini. User ini, lah kan ada tulisan kayak ID, nama. User ini kan user yang ini namanya ini file yang folder ini isinya tuh di sini. Isinya di sini di dalam sini. Jadi kayak ada tulisan nama, email, email verified atau password. Email yang ini ya masuknya di sini. Passwordnya juga. Terus yang ini kan masih nanti coba kita lihat dulu ya. Yang di sini tak gesernya ke sini. Di sini ada email verified atau password, di sini ada semua. Jadi user ini misalkan kita cari oh codingan ini tuh masuknya di mana, maksudnya tuh buatnya itu untuk apa ya, ini yang di sini ini. Terus yang ya sama kayak misalkan anggota ya kita nanti carinya di anggota bakal ada kayak menu-menu kayak gini. Sama juga di user juga sama, buku juga sama, laporan juga sama. eh Apa lagi ya yang belum saya jelaskan? Welcome plat ini bentar ya. Sebentar. Ini yang web ini. Web yang ini. Views ini. Jadi
yang views ini view ini. Jadi view yang ini, view yang di dalam sini, yang tadi itu, yang perpustakaan, maksudnya loh, yang perpustakaan ini semua, yang di sini, itu masuknya ya di indeks ini. Jadi utamanya di sini, utamanya view-nya. Untuk menampilkan yang ini view-nya itu udah di edit ini, di grade ini, di indeks ini. Lah, di sini akan menampilkan ini. Kita buka Visual Code. Coba kita ini kan. Terus yang di saya di sini sudah menjelaskan yang di root gate itu, yang laporan itu ya, yang apa ya? Yang indeks sudah, edit ini sudah. Edit ini saya sudah jelaskan tadi, yang laporan juga sudah. Jadi pesan yang ini Bapak kembalikan ini, nanti ada tulisan berhasil, Anda berhasil mengembalikan buku. Statusnya dikembalikan. Misal apa, telat mengembalikan, kena dendanya Rp5.000. Jadi di sini itu udah ada keterangan semua dari web yang tadi, web yang ini, web yang ini, itu keterangannya di sini, semua ini, di sini. Terus aku coba masuk di ini ya, kita tambahkan lagi anggota. Masih bisa kita tambahkan lagi udah anggota A0008 misalnya, namanya Yusri, dan nomor HP 0899 ini sudah, alamatnya Jombang, aktif, sudah, tambahkan. Kita menambahkan ini, terus ini kodenya udah sesuai, berarti kode ya, ini kodenya. Terus nama, ini nama yang mau meminjam buku itu. Terus ini alamatnya, terus ini nomor HP-nya, jenisnya aktif apa tidak aktif. Misalkan ini misalkan ini telat pengembalian, di sini mbaknya itu misalkan yang pinjam itu kena denda 5.000. Kena denda 5.000. Misalnya telat pengembalian. Misalkan sudah mbaknya misalkan sudah misalkan sudah mengisi data ini, tiba-tiba ada yang salah, itu bisa diedit di sini. Misalkan di delete yang data, misalkan yang ini AVI ini, jalan ini dihapus coba ya. Nah, di sini bakal ada tulisan ini, berhasil menghapus data. Menghapus data yang mana? Data yang ada tulisan AVI terus jalan Ngagel itu. Soalnya yang dipencet itu, kalau yang dipencet yang Jombang juga dia akan
menghapus juga, menghapus ini apa namanya, data yang tadi itu. Terus buku di sini kayaknya di sini saya sudah menjelaskan semua dari tugas web perpustakaan, kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.